Selamat pagi, sahabat terkasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi. Edisi Sabtu 1 Mei 2021. Ini hari pertama di bulan Mei tahun 2021. Kiranya kita dalam kondisi baik dan sehat dan selalu bersyukur memuliakan Allah. Kita siapkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari pertama di bulan Mei 2021. Kami boleh menyambut hari baru semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami mempersiapkan diri kami mendengarkan firman. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Dan kiranya Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, sehingga perkataan-perkataan Allah boleh kami mengerti, kehendak Allah boleh kami pahami, dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bapa bersabdalah, kami siap mendengar, ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin firman Tuhan. Hal kecil menghasilkan yang besar. Tema kita hari ini. Ludiomai apa bitik mendadi misa apa kapua. Sahabat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda merasa tidak berarti dalam kehidupan keluarga dan di hadapan orang lain? Jika pernah, segeralah ubah pandanganmu karena ternyata hal yang kita anggap kecil dapat menjadi besar dan berguna bagi diri dan orang lain. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi. Dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi menilai biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Karena itu, biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Walaupun demikian, biji sesawi yang dianggap paling kecil itu justru akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat setelah ditaburkan. Kita dapat menghayati bahwa sesuatu yang kita anggap kecil jika diserahkan dalam kuasa Allah, maka pasti akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan. Allah berkuasa dalam kehidupan kita yang kita rasa kecil. Karena itu yakinlah bahwa jika kita merasa kecil dalam Allah, namun tetap berserah dan percaya pada Allah, maka pertumbuhan kita akan menjadi besar. Sahabat terkasih Kristus, pertumbuhan rohani dapat saja dimulai dari hal yang terkecil, namun hasilnya akan sangat besar jika tetap bertumbuh dan dipelihara dalam kuasa Kristus. Seperti biji sesawi yang ditanam, kita akan mengalami proses pertumbuhan sampai kita menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Dengan demikian kita dapat menghayati bahwa jika kita merasa kecil, bahkan merasa tak berarti, tetapi tetaplah percayakan hidupmu pada Tuhan. Karena Dialah yang menyertai kita dalam setiap pertumbuhan dan perjalanan kehidupan kita. Setiap hal yang kita anggap kecil dan tak berarti, namun di hadapan Tuhan bisa menjadi sangat berarti. Tetaplah percaya kepada Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Kasih setiamu. Terima kasih pengajaran firman-Mu kepada kami. Kerajaan Allah yang di dalamnya digambarkan seperti biji sesawi. Hal yang kecil, tetapi sangat berarti dan bermakna di tengah-tengah hidup ini. Ketika hal yang kecil itu bertumbuh dan berkembang
dalam kuasa dan pemeliharaan Allah. Setiap talenta, setiap karunia yang ada pada diri kami mungkin pandangan orang lain kecil. Tapi ketika kami pergunakan dengan sebaik mungkin, talenta yang kecil itu akan menjadi hal yang berarti, akan menjadi hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, punya semangat dan berpengharapan pada Allah. Berkatilah kami hari ini bersama keluarga dan jemaat-Mu. Tuntunlah kami dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, sehingga kami boleh melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seisi rumah kami, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang dalam pendidikan, sekolah, kuliah, mencari pekerjaan. Karuniakan hikmat-Mu bagi mereka. Dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu, saudara kami dimanapun berada. Mungkin ada yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Mengalami kesulitan, kuatkan. Topang hidup mereka. Yang sakit, sembuhkan. Dalam masa tua, mereka selalu ditopang dan dikuatkan oleh Tuhan. Bersuka cita karena ulang tahun, karena keberhasilan dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan, sembuh dari penyakit. Tuhan, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Hidup ini memuliakan Allah. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa terberkati. Berkati pemerintah kami hari ini, menjalankan program dengan baik. Berkati TNI Polri, berkati semua garda terdepan, berkati pelaksanaan vaksin. Terus berjalan dalam bingkai kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ampuni kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.